Oh, Buya Syakur melihatnya bukan dari aspek lahiriah, bukan dari makna zohir saja, tetapi substansi yang ingin dibawa dari hadis itu apa? Apa dari hadis itu yang ingin dicari? Perjuangan. Perjuangan menegakkan dan berjuang mengajak orang dari masa kegelapan, dari orang ketertinggalan untuk kemudian maju berada pada satu masa yang disebut dengan masa pencerahan. Itu yang disebut dengan man kana akhiru kalamihi la ilallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang pendapat Buya Syakur yang mengatakan bahwa Islam belum sempurna, kemudian salah tafsir tentang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, tentang kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kemudian kita bisa memahami pendapat-pendapat ini? Sebelumnya kita harus paham bahwa seorang yang dikatakan Buya Syakur itu adalah seorang intelektual, dulu namanya seorang intelijensia, yang dibesarkan di dunia kampus, bahkan pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Jadi rumusan-rumusan atau konklusi-konklusi yang dihasilkannya sudah pasti jauh berbeda dengan hal selama ini dianggap sudah mapan di lingkungan masyarakat. Itu pasti. Bahkan pendapat-pendapat yang selama ini berkembang dan menjadi patokan oleh di dalam para ulama lokal yang tidak mengenyam pendidikan di dunia kampus atau di dunia kampus barat atau Eropa, itu sudah pasti berbeda. Sebelum kita memahami tentang kontroversi itu, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa cara berpikir seorang yang dibesarkan di pendidikan pesantren dengan seseorang yang dibesarkan di dunia kampus itu sangat jauh berbeda. Pola pikir dan paradigma dia berpikirnya itu sudah jauh berbeda. Karena di kampus diajarkan tentang berpikir secara rasional, berpikir secara radikal, berpikir secara liberal, dan berpikir secara komprehensif. Dia melihat satu masalah tidak dilihat dari satu aspek saja, dari satu perspektif saja, tapi dilihat dari berbagai macam perspektif. Nah, ini yang dilakukan oleh Buya Syakur. Buya Syakur melihat hadis ini, melihat ayat ini, melihat ketentuan-ketentuan teks, itu tidak dilihat dari satu aspek saja. Tapi dia melihatnya dari berbagai macam aspek. Mulai dari sosiologi, mulai dari antropologi, mulai dari hermeneutika dia gunakan, kemudian budaya, dan aspek-aspek yang lain dia gunakan untuk memahami satu hadis ini. Sampai kemudian melahirkan satu konklusi atau sebuah statement yang dianggap bertentangan dengan statement-statement atau ajaran-ajaran yang berlaku di masyarakat, yang menjadi pedoman dan sudah lumrah seperti itu adanya, atau seperti itu adanya di kalangan masyarakat. Nah, karena cara berpikir Buya Syakur dan rata-rata para cendekiawan itu adalah komprehensif, dia melihat agama tidak dilihat dari satu aspek saja, maka ketentuan yang dihasilkannya juga berbeda. Hal ini terlihat dari pemahaman ayat tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu. Bagi Buya Syakur, ayat ini tidak bisa dipahami sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah nasihat kepada kita, sebuah informasi kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna mutlak. Tidak. Kenapa? Karena ada berbagai macam konsekuensi yang selama ini, yang untuk hari ini dianggap bertentangan dengan human right atau hak asasi manusia. Dan ini tidak dihapuskan di dalam Al-Quran. Contoh apa? Contoh misalkan tentang ayat perbudakan. Di dalam Al-Quran tidak ada penghapusan atau naskah perbudakan itu sampai sekarang. Kemudian tentang hukuman apostasi, hukuman mati bagi pelanggar pindah agama, yang sekarang dianggap sebagai sebuah
kebebasan ya, sebagai sebuah hak orang untuk beragama. Jadi hal-hal yang seperti ini dipahami oleh Buya Syakur bahwa Islam itu memang tidak sempurna. Kalau memang dikatakan Islam sempurna, sempurna dalam bidang apa? Nah, ini yang kemudian saya akan terangkan di sini. Para ulama sebetulnya sudah membahas tentang ayat ini. Contoh Asy-Syatibi, bagi Asy-Syatibi yang dimaksud dengan sempurna dalam ayat ini adalah ajaran-ajarannya yang bersifat universal, yang bersifat global. Tujuan-tujuannya bukan hal-hal partikular, bukan. Jadi Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kesetaraan, Islam mengajarkan hal-hal yang baik. Islam adalah ajaran yang integral, agama yang menyatukan, tidak memisahkan antara aspek duniawi dan ukhrawi. Ini adalah disebutkan di dalam Al-Quran dan bisa kita masukkan pada ayat itu. Sementara hal-hal yang partikular itu tidak bisa kemudian dan tidak dibahas secara detail oleh Islam, oleh Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman Buya Syakur tentang ketidaksempurnaan Islam berdasarkan ayat ini itu bisa dipahami dan tidak jadi masalah. Ada orang yang berkata, ada orang kemudian yang berkomentar, Buya Syakur ini adalah bapaknya liberalis, rajanya liberalis katanya. Loh, saya aneh dengan pendapat seperti ini, terlepas dari siapa yang berkata. Loh, gimana? Orang disebut liberal tapi dia masih mengacu kepada Al-Quran. Orang disebut liberal tapi sandaran atau rujukannya hadis. Di mana liberalannya, keliberalannya, kebebasannya di mana? Yang ya itu sebetulnya tidak pantas kita menyebut Buya Syakur atau orang-orang yang berpikir seperti itu sebagai liberal. Tapi dia punya pemahaman tersendiri mengenai ketentuan teks-teks itu berdasarkan perspektif yang lebih luas. Dia melihat ketentuan-ketentuan ayat itu berdasarkan berbagai macam aspek. Aspek sosiologi dia pahami, aspek antropologi dia pahami, aspek sejarah, bahkan terkadang dia gunakan hermeneutika. Dia gunakan untuk memahami teks-teksnya itu. Jadi kalau dibilang atau disebut liberal, wow, saya sangat tidak setuju dengan pendapat, dengan perkataan-perkataan itu. Karena sekali lagi Buya Syakur itu adalah seorang intelijensia, seorang intelektual atau seorang cendekiawan yang berusaha untuk memahami teks-teks agama berdasarkan dan dengan dilihat dari berbagai macam faktor dan berbagai macam aspek, berbagai macam perspektif dia melihat itu. Karena Buya Syakur memahami teks agama secara komprehensif itu, maka melahirkan berbagai macam ketentuan. Termasuk, contoh lagi, Buya Syakur mengatakan ada pergeseran makna, ada pergeseran interpretasi dari ayat, dari ucapan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bagi Buya Syakur, kok orang masuk surga dengan mengatakan la ilaha illallah? Ini apa-apaan, kata Buya Syakur. Ini dapat dipahami bahwa Buya Syakur melihatnya bukan dari aspek lahiriah, bukan dari makna zohir saja, tetapi substansi yang ingin dibawa dari hadis itu apa? Apa dari hadis itu yang ingin dicari? Perjuangan. Perjuangan menegakkan dan berjuang mengajak orang dari masa kegelapan, dari orang ketertinggalan untuk kemudian maju. Berada pada satu masa yang disebut dengan masa pencerahan. Itu yang disebut dengan man kana akhiru kalamihi la ilallah. Jadi Buya Syakur menafsirkan hadis ini berdasarkan substansi, bukan berdasarkan pada makna-makna saja. Tidak. Tapi dia menafsirkan dari pesan yang ingin diambil, pesan yang ingin diberikan dari hadis tersebut. Hadis tersebut kan sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah perjuangan ya. Sebagai sebuah pengorbanan. Bagaimana seorang nabi kemudian berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Islam. Maka ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum dimaknani dan dipahami sebagai sebuah ayat perjuangan. Bahwa untuk hari ini perjuangan Muhammad sudah sempurna. Kenapa? Karena dalam aspek dan dalam teritori Jazirah Arab, orang semuanya sudah mengakui bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Bahwa orang di Jazirah Arab pada waktu itu sudah tidak ada yang mengelak dan rata-rata orang sudah masuk Islam semua.
Akhirnya turunlah ayat itu. Nah, itu untuk Jazirah Arab loh. Bagaimana kemudian dengan yang lainnya? Kan menimbulkan tafsiran-tafsiran yang lain. Padahal Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Buya Syakur itu benar seperti itu. Dapat dibenarkan dan dapat dipahami. Tidak ada masalah. Oke. Jika teman-teman yang tidak sepakat, silahkan cantumkan komentar Anda di kolom komentar. Sekian dari saya.